Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, wassalatu ala sayyidil mursalin, wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Sahabat Ummahat, kita pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Minhajul Abidin, kitabnya Imam Al-Ghazali. Kita sudah sampai pada tanjakan ketiga atau akobah ketiga tentang berbagai rintangan dan godaan dalam beribadah. Sahabat, seringkali kita merasa berat untuk beribadah. Ada saja alasannya. Kok kayaknya banyak sekali rintangannya? Apakah benar karena adanya rintangan atau memang kitanya yang malas beribadah ya sahabat ya? Sahabat, di tanjakan atau akobah ketiga ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan ada 4 rintangan dan godaan ibadah, dan 4 ini sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Godaan tersebut yaitu pertama, dunia dan segala isinya. Kedua, makhluk. Ketiga, syaitan. Keempat, hawa nafsu. Sahabat Ummahat, saya menyadari bahwa tema ini adalah tema yang sangat tidak populer. Tanjakan ketiga ini memang sangat berat. Seperti kita tuh nggak mungkin gitu mengamalkan dalam kehidupan kita. Karena apa ya? Karena kita, khususnya saya, ya masih suka dunia, belum bisa mengontrol hawa nafsu, suka beli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, dan sebagainya. Tapi sahabat, anggaplah ilmu dari Imam Al-Ghazali ini sebagai bekal pengetahuan. Ibarat kita akan melakukan perjalanan panjang, kita tuh sudah memantapkan tujuannya, sudah mempersiapkan. Kita sudah pelajari petanya, kita tahu lewat jalan mana yang aman dan selamat, yang kira-kira tidak macet gitu ya, dan tidak banyak godaan. Jadi, kalau seandainya di perjalanan kita tersesat, kita tahu jalan kembalinya. Gitu sahabat. Nah, dan dengan ilmu tasawuf ini, kita tahu kapan saatnya mengerem dan kapan saatnya menahan diri. Tidak jalan dibiarkan remblong aja gitu, los aja. Ya, sehingga bisa menyebabkan kecelakaan atau nyungsep ya sahabat ya. Kalau dibiarkan aja tanpa rem. Oke sahabat, kita kembali ke kitab Minhajul Abidin. Godaan pertama yaitu dunia dan seisinya. Sahabat, kita sering mendengar candaan ya. Ih, kamu dunia mulu dipikirin gitu. Dunia mulu diurusin. Sebenarnya apa sih definisi dunia dalam konteks ini? Dunia adalah semua yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kehidupan setelah kematian. Sirajut Thalibin, Syarah Minhajul Abidin menjelaskan, makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, bahkan gadget dan media sosial yang kita gunakan secukupnya untuk menuntut ilmu dan beribadah, menggapai ridha Allah, bukan termasuk dunia. Fa inna dzalika laisa minad dunya. Sebaliknya, segala sesuatu yang tidak membantu dalam upaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah atau bahkan membuat kita melalaikan ibadah dan semakin menjauh dari Allah, maka itulah dunia yang harus dihindari. Jadi sahabat,
segala hal di dunia ini tergantung kita. Bagaimana kita memanfaatkannya? Apakah semakin mendekatkan diri kita pada Allah atau sebaliknya? Sahabat ummahat, mengapa kita harus zuhud terhadap hal-hal duniawi? Menurut Imam Al-Ghazali ada 2 tujuan. Pertama, agar kita bisa memperbanyak ibadah dan istiqomah. Dunia dan akhirat ibarat 2 wanita yang dimadu, dipoligami. Jika seorang suami menghabiskan waktu dan bersenang-senang dengan salah satu istri, maka istri yang lain kecewa. Fa innan nafsa wahidatun wal qalba wahidun. Fa idza ishtaghala bi syai'in inqata'a an diddihi. Nafsu dan perhatian itu hanya bisa fokus pada satu hal. Karena hati itu hanya ada satu. Jika hati telah disibukkan oleh suatu urusan, maka akan terputus dari urusan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adarra bi dunyahu." Seseorang yang mencintai dunianya, maka akan membahayakan akhiratnya. Demikian sebaliknya, seseorang yang mencintai akhiratnya, maka akan membahayakan dunianya. Maka pilihlah yang kekal abadi. Jangan pilih yang fana dan binasa. Mengapa? Karena cinta dunia akan mengalihkan hati dari mencintai Allah. Misalnya melalaikan hati dari zikir, gitu ya sahabat. Cinta dunia dan cinta akhirat seperti 2 sisi timbangan. Jika kita memperberat sisi timbangan dunia, maka timbangan akhiratnya jadi ringan. Hati kita memberatkan sisi akhiratnya, maka dunianya akan ringan. Gitu. Jadi sahabat, jika lahiriah kita disibukkan hanya untuk mencari duniawi karena dorongan batin dan nafsu yang menginginkan kenyamanan dan kemegahan kehidupan, maka ibadah menjadi tidak mudah dan terasa berat. Kalaupun secara lahir nampaknya nih seperti rajin beribadah gitu ya sahabat ya. Nah itu hati dan batinnya tidak bisa hadir dan tidak bisa khusyuk dalam beribadah seperti jasad tanpa ruh. Contohnya sholat tapi hati dan pikirannya kemana-mana ya. Mikirin macem-macem gitu ya sahabat ya. Jadi gak bisa khusyuk. Tapi sebaliknya, jika kita zuhud terhadap dunia secara lahir dan batin, maka akan terasa mudah melaksanakan ibadah. Seluruh organ tubuh nih terasa ringan diajak beribadah. Sahabat, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Nabi berkata, sesungguhnya jika seorang hamba zuhud terhadap dunia, niscaya akan bersinar hatinya karena hikmah dan kemudian organ-organ tubuhnya akan membantunya untuk beribadah. Jadi ibadah terasa ringan. Kedua, mengapa kita harus zuhud? Yaitu untuk memperbanyak dan memperbesar nilai ibadah kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Rok'atani min rojulin alimin zahidin qalbuhu khairun wa ahabbu ilallahi jalla jalalah min ibadatil muta'abbidina ila akhir dahri abadan sarmada." 2 rakaat dari seorang alim yang batinnya zuhud
itu lebih baik dan lebih disukai Allah daripada ibadahnya seorang ahli ibadah tanpa ilmu. Meskipun ibadah itu dilakukan sepanjang masa. Ini sabda Nabi yang sahabat ya. Nah, kemudian apa sih zuhud itu? Sahabat, sebenarnya dalam syarah Minhajul Abidin dijelaskan secara bahasa zuhud berarti al-i'radu anis syai'in listisgharihi wartifa'il himmati anhu. Berpaling dan meninggalkan hal-hal yang remeh untuk meraih tujuan yang luhur. Al-i'rad, berpaling. Pengertian zuhud secara syara adalah akhdu qadrid darurati minal mali al-mutayaqqinil hal. Mengambil sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Sekedarnya aja sahabat ya, bukan keinginan ya. Mengambil sekedar dari harta yang diyakini kehalalannya. Jadi sahabat, zuhud itu tingkatannya lebih utama, lebih tinggi daripada waro. Kalau waro itu meninggalkan atau menghindari hal-hal yang subhat. Sepanjang itu halal, banyak pun boleh. Nah, namun kalau zuhud, meskipun jelas halal, kita semestinya memanfaatkan sesuai kebutuhan darurah saja. Sesuai kebutuhan ibadah. Nah, kelebihan dari kebutuhan dan hal-hal yang tidak digunakan untuk ibadah, itulah duniawi. Sahabat, kalau melihat dari definisi ini, kayaknya berat ya untuk zuhud itu. Seringnya sih kita membeli sesuatu untuk memuaskan keinginan ya, bukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan gitu. Ya, semoga setelah ini kita bisa ya berzuhud pelan-pelan, melatih diri kita pelan-pelan. Kalau mau membeli sesuatu misalkan atau shopping gitu ya sahabat ya, kita coba nih tanyakan lagi pada diri kita. Sebenarnya butuh nggak sih barang ini? Jangan-jangan kita sudah punya di rumah, tapi kepengen aja, pengen beli. Ya. Atau bilang pada diri stop belanja, aku nggak butuh barang ini. Gitu. Sahabat, dari definisi tersebut sebenarnya dengan zuhud kita tidak saja menggapai keselamatan akhirat, tapi juga keselamatan di dunia. Dengan zuhud orang tidak akan melakukan kejahatan seperti korupsi, mencuri, mementingkan diri sendiri, menipu, dan sebagainya. Sahabat ummahat, Ibnu Qayyim mendefinisikan zuhud dengan sedikit berbeda, yaitu farahul qalbi minad dunya la farahul yadi. Hati terbebas dari urusan dunia. Urusan dunia tidak dimasukkan dalam hati. Namun bukan berarti tidak memiliki harta. Ini dijelaskan dalam Siratul Thalibin. Jadi sahabat, kalau merujuk pada pengertian ini, orang zuhud itu bukan berarti harus miskin. Enggak. Orang kaya bisa zuhud. Karena hatinya hanya berisi upaya mendekatkan diri pada Allah. Hartanya digunakan hanya untuk beribadah fisabilillah dan menggapai ridha Allah. Ya, dibuat amal jariah misalkan ya sahabat ya. Sahabat, sebenarnya definisi zuhud ini bermacam-macam ya. Banyak ya ulama mengemukakan pendapat tentang definisi zuhud. Ibnu Sama menjelaskan zuhud adalah alla yafrah bi syai'in minad dunya atahu wala yahzan ala syai'in minha fatahu. Tidak terlalu bergembira ketika mendapatkan sesuatu dan tidak terlalu bersedih ketika kehilangan sesuatu.
Jadi biasa-biasa aja gitu sahabat ya. Datang dan pergi semua milik Allah dan semua takdir Allah. Gitu. Dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 23 dijelaskan, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang demikian itu agar kamu tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Sahabat, Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa ikhlas adalah zuhud. Apabila telah tercapai pada hakikat ikhlas, tidak telah mencapai hakikat ikhlas, yaitu berbuat hanya karena Allah semata, maka berarti telah zuhud terhadap selain Allah. Sebagian ulama berpendapat bahwa zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Jadi intinya Imam Al-Ghazali menggarisbawahi bahwa zuhud terkait dengan harta benda yang berlebih-lebihan. Menggunakannya melebihi dari keperluan yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan misalnya ya, dan dengan tujuan beribadah kepada Allah. Bukan untuk tujuan berfoya-foya atau bermegah-megahan. Fa'lam anna zuhda fil fuduli mimma la yahtaju ilaihi fi qiwamil binyati fal maqsudul qiwamu wal quwwatu hatta ta'budallah subhana. Sahabat, selanjutnya bagaimana cara zuhud dan apa saja tingkatan zuhud? Kita sambung di video selanjutnya sahabat ya. Tsumma alaikum waffaqallahu wa iyana li ta'ati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.